mahasiswa dan yang saya hormati teman-teman Rumah Quran Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Homsatun dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang kita kenal dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti orang dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, bahkan bayi. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adapun gejala awal COVID ini menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, sakit kepala, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Adapun gejala lain yaitu seperti ruam kulit, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Gejala ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Seseorang dapat terpapar virus COVID-19 ini melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar pada saat penderita batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan droplet penderita, dan kontak langsung dengan penderita. Kekhawatiran ledakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran menjadi kenyataan. Kasus COVID-19 kembali melonjak di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari data Satgas COVID-19 hingga Senin 21 Juni 2021, ada tambahan sebanyak 14.536 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 2.004.445 kasus positif. Dengan lonjakan kasus COVID-19 ini penting untuk kembali mengingat protokol kesehatan yang perlu kita terapkan secara lebih ketat demi menghindari penularan yang lebih luas. Adapun cara sederhana yang perlu ditetapkan untuk mencegah penularan yaitu 1. Menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, melindungi kita dari menghirup droplet orang yang mengandung virus corona sekaligus mencegah droplet kita agar tidak terhirup oleh orang lain. Cara yang kedua yaitu melakukan vaksinisasi. Di Indonesia dan banyak negara di dunia sudah mulai melakukan program vaksinisasi. Ketika memungkinkan dan mendapatkan kesempatan untuk vaksinisasi, segeralah lakukan. Yang ketiga yaitu sering mencuci tangan. Droplet dan partikel aerosol yang menyebabkan COVID-19 juga dapat mendarat di permukaan benda, termasuk permukaan yang sering disentuh. Jika seseorang menyentuh salah satunya dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka ia bisa terinfeksi. Meskipun bukan cara penularan pertama, namun kita harus tetap mencegahnya. Jadi, pastikan membersihkan ruangan bersama dengan cara teratur dan sering mencuci tangan. Cucilah tangan terutama pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum makan, sebelum menyentuh wajah, dan setelah dari kamar mandi. Jika berada di dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan setidaknya 60% kadar alkohol. Cara yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Hindari pula pertemuan yang tidak terlalu penting dengan sejumlah kecil orang ataupun berkumpul dalam kerumunan yang lebih besar. Cara yang terakhir adalah menjaga jarak. Penularan terjadi ketika seseorang memiliki virus corona, batuk dan bersin, berbicara, atau berteriak dan menyebabkan mereka mengeluarkan droplet yang mengandung virus. Kemudian orang lain menghirup droplet atau droplet mendarat di mata, hidung, mulut orang tersebut, sehingga orang tersebut menjadi terinfeksi. Artinya, menjaga jarak harus tetap dilakukan untuk mengurangi kemungkinan menghirup droplet dari orang yang terkena virus corona. Itulah beberapa cara sederhana untuk mencegah penularan COVID-19. Biasakanlah menerapkan cara-cara COVID-19 ini, karena semua
permasalahan akan bisa terselesaikan jika kita mencegahnya. Agar keluarga kita pun tidak terinfeksi virus corona. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum